Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafa syahra ramadana bi zakatil fitr. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahibi hathi ala taftiril iftar. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi alladina yanalu barakati Idul Fitr, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan berbahagia, tepatnya pada subuh hari ini di waktu hari ke-25 Ramadan. Betul ya Pak? 25 Ramadan bentar. Berarti berapa hari lagi lebaran nih? 10 hari. Ya alhamdulillah, tadi malam banyak saudara-saudara kita yang sudah berusaha, sudah memaksimalkan untuk meraih dan menggapai malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Sebagaimana keterangan Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya itu, kalau puasanya diawali di hari Kamis sesuai tajribiyah dan usaha yang sering beliau lakukan bertahun-tahun, riset yang beliau dalami secara bertahun-tahun, kalau hari Kamis awal puasanya, maka Lailatul Qadarnya kemungkinan besarnya tanggal 25. Semalam tadi tuh. Malam tadi. Mana nyesel tuh yang nggak ngapa-ngapain tadi malam. Nah itu dia. Itu menurut Imam Ghazali gitu. Menurut Imam Syafi'i semuanya bisa jadi Lailatul Qadar dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Pokoknya intinya jangan kosong dari kebaikan. Karena Lailatul Qadar termasuk hal ghaibiyah. Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam-malam itu kayaknya Lailatul Qadar itu. Karena hujannya mantap itu. Semalam. Dari di sini hujannya jam berapa nih? Hah? Gerimis. Dari sore gerimis. Ya kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ba'da asar gerimis atau qoblal maghrib gerimis itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang enggak tahu ya kecuali Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat cepretan keberkahannya lah Lailatul Qadar, walaupun kita enggak sepenuhnya dapat sebagaimana para kasih Allah. Ini kita akan bahas insyaallah tentang masalah puasa makin berkah dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini jadi kunci supaya puasa kita naik. Puasa kita ini nggak bakal diterima oleh Allah kalau nggak pakai zakat fitrah. Dan puasa kita, zakat fitrah kita nggak bakal diterima kalau nggak pakai haji. Ini bagi yang mampu. Haji, zakat fitrah dan puasa nggak bakal diterima kalau tanpa sholat. Jadi inti semua ibadah bisa naik ke Allah kalau pakai sholat. Sholat itu gerbang pertama. Gak ada yang bisa masuk gerbang pertama kecuali sholat. Mau zakat fitrahnya kita jutaan kali, mau puasanya kita ribuan tahun, tapi kalau gak sholat, gak tembus itu kebaikannya. Nah itu kira-kira. Itu bahayanya orang yang berbuat baik tapi sholat tidak dilakukan. Jadi jangan hanya puasa doang kuat, sholatnya ente, sholatnya tara, sholatnya mestilah dilakuin. Jadi jangan tidur mulu puasa. Oke, yang pertama kita bahas adalah puasa makin berkah dengan zakat fitrah. Naam, langsung saja. Pertama, definisi zakat fitrah bisa dilihat di layar monitor. Pertama, mengeluarkan definisinya, yakni mengeluarkan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu kisarannya kalau seandainya di convert, satu mud itu bentuknya gelas kayak gini nih, segini bentuknya nih. Ini tinggi segini nih. Kemarin saya dapat ijazah dari Syekh Kiai Haji Marwazi. Aduh saya nggak bawa contohnya lagi. Gelas satu mudnya Nabi Muhammad. Jadi Muhammad tuh kalau wudu segini airnya. Bentuknya kayak gini cekung. Jadi bisa lihat ibu-ibu bisa beli di Shopee, di platform yang lain silakan. Itu ada gelas mudnya Nabi Muhammad.
Itu dapat ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani, itu namanya 1 mud. Nah, 4 kali gelas itu namanya 1 so'. Jadi 1 so' itu 4 gelas beras yang dikumpulin jadi 1. Nah, 4 so' itu ketika dikonvert kepada kilo, itu kira-kira 2,75 kilo. 2,75 kilo. Kalau masihnya 3 kilo gimana Ustadz? Ya bagus. Untuk kehati-hatian. Jadi jangan ngepas banget. Takutnya timbangan kita beda sama timbangan yang di masjid. Sama timbangan yang udah sesuai takaran Nabi Muhammad. Lebih banyak lebih bagus. Nah, itu kira-kira. Kemudian dikeluarkannya oleh setiap muslim dan muslimah pada akhir bulan Ramadan. Dinamai zakat fitrah karena zakat ini wajib dibayar ketika berbuka atau fitrah dari puasa bulan Ramadan. Jadi nanti ada beberapa karakteristik daripada hukum zakat fitrah. Nanti kita jelasin. Lanjut. Dari zakat fitrah. Dalam riwayat hadis Abu Dawud, hadisnya sahih, kata Rasulullah, zakatul fitri tuhratun, salah baris itu, tuhratun lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu sebagai pembersih dari kotoran bagi orang yang puasa dan juga sebagai makanan bagi para fakir miskin. Nah, itu namanya zakat fitrah. Kalau kita hari-hari banyak dosa dalam puasa, banyak kealfaan dan banyak kekurangan, itu bisa dibersihin pakai zakat fitrah. Nah, kemudian dalam kitab ini ada hadis, inna sauma ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Sesungguhnya puasa Ramadan itu berada di antara langit dan bumi. Jadi puasa kita masih ngatung-ngatung, belum naik ke Allah. Nah, bisa diterima dengan dikeluarkannya zakat fitrah, tidak diterima kecuali dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu sebagai pengantar pahala puasa kita kepada Allah. Jadi puasa kita diberikan kepada Allah. Nah, mobil ngantarnya itu tuh, mobil ekspedisinya itu zakat fitrah. Gitu tuh. Nanti dari Allah disampaikan kepada malaikat Mikail untuk sampein pahalanya ke kita. Nah, gitu kira-kira. Lanjut, dalil zakat fitrah itu wajib. Surat Al-A'la ayat 14, kata Allah, qad aflaha man tazakka. Hadisnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin ala saghiri wal kabiri wal uri wal mamluk. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah dengan ukuran 1 sok gandum atau 1 sok korma, diwajibkan buat anak kecil, anak dewasa, orang dewasa, yang merdeka atau yang masih budak. Nah, itu juga sama. Itu dalam hadis. Ijma ulama, tentu sepakat para ulama bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Lanjut. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini penting. Ada 5 dia waktunya. Pertama, waktu wajib. Ini mesti tahu nih. Nah, mesti tahu kaum muslimin. Yaitu apabila seseorang berada masih hidup pada sebagian dari bulan Ramadan dan Syawal, wajib mengeluarkan dari hari terakhir di bulan Ramadan hingga terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi gini kesimpulannya. Jadi kalau kita masih hidup nih di akhir-akhir bulan Ramadan, di awal-awal kita masih hidup di awal-awal terakhir bulan Ramadan masuk Syawal, maghrib. Kalau kita di waktu maghrib itu masih hidup, maka kita dikatakan wajib bayar zakat fitrah. Kalau umpama di antara kita nih ada yang meninggal, meninggalnya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Orang yang meninggalnya di waktu 1 Ramadan itu kata ulama tidak wajib zakat fitrah, tapi disunahkan untuk zakat fitrah oleh keluarganya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu patokannya bukan Ramadannya. Patokannya kapan? Ketika matahari sudah terbenam di akhir ujung hari Ramadan. Berarti maghrib. Pergantian hari dalam Islam itu maghrib. Ketika maghrib menyingsing, itu wajibnya zakat fitrah itu muncul. Ingat ya, kita bicara wajib dulu, kan hukumnya ada 5 nanti, jangan salah paham. Nah, maka kata ulama kesimpulannya, orang yang memang meninggal di awal bulan Ramadan secara keutuhan wajib, dia nggak wajib. Karena dia belum masuk karakter wajib, yaitu di akhir-akhir bulan Ramadan. Akan tetapi disunahkan untuk tetap bayar zakat fitrah. Sunnahnya ini mah.
Kenapa? Karena dia udah masuk dalam kategori mukallaf pada waktu awal Ramadan. Itu sunnah aja. Yang kedua, waktu fadilah, waktu utama. Kapan Ustadz? Waktu hari raya. Nah ini utamanya nih. Ini kalau bisa juga. Jadi setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau naiknya khatib ke atas mimbar. Jadi kalau pengen afdol, tapi susah ini. Tapi kalau dapat orang-orang miskin yang ada listnya di kita boleh, nggak apa-apa. Umpama nih kita nggak berkontribusi ke panitia, mau ngasih sendiri, ya silakan nggak apa-apa. Memberi zakat itu ada dua, boleh ngasih sendiri, boleh disalurkan oleh amil zakat, oleh panitia zakat. Terserah, itu tergantung kebijakan masing-masing yang punya beras. Maka kata ulama, kalau pengen afdol itu habis sholat subuh. Habis sholat subuh, nyari orang miskin di mana nih? Nyari orang miskin tuh. Nah kalau ternyata nggak ketemu, karena dia bandel, udah ditegor-tegor sama panitia nggak mau juga, maka itu kesalahan dirinya. Akhirnya sampai habis sholat Idul Fitri, habis imam naik ke atas mimbar, belum ngasih juga, dosa tuh orang. Dosa besar itu dia. Karena sudah melalaikan zakat fitrahnya. Makanya pentingnya ada panitia gitu. Karena panitia udah tahu list-list orang yang mau dikasih siapa aja. Dia udah ada datanya khusus dari RT sama RW dan wilayah setempat. Kalau memang dia tidak tahu daerah sini siapa aja yang wajib dikasih. Nanti kalau seandainya tahu Ustadz, saya mau ngasih paman saya ternyata maaf ya bahasanya orang miskin umpama. Kalau dia tahu siapa yang mau dikasih ternyata pamannya, boleh-boleh aja. Dia memberikan zakat fitrahnya ke pamannya yang ternyata zakat fitrah, yang ternyata orang miskin, dan dia termasuk yang afdol saat itu, hukumnya afdol. Jadi kalau udah lewat khotib Jumat, udah nggak khotib Idul Fitri udah nggak boleh. Nah gitu kira-kira. Saking pentingnya masalah ini, dulu saya pernah ketemu seorang khotib cerita kalau dia itu pernah naik ke atas mimbar, ketika pengen naik, sebelum naik dia berdiri sini nih. Dia berdiri di depan podium, di depan mimbar ngomong gini, saya tidak akan mulai khotib saya kecuali ada yang jujur dan ngaku udah semua belum ngasih zakat fitrah. Ditungguin sama khotib tuh. Kalau saya udah naik atas mimbar, nggak boleh kalian zakat fitrah. Ditungguin tuh. Ternyata banyak Pak yang mau zakat fitrah. Bingung coba tuh, ngasihnya kemana coba? Bingung tuh. Ayo gimana ngasihnya Pak? Akhirnya tuh ada jasa yang melayani, ada beberapa list yang akan diberikan, cuma belum tersampaikan seutuhnya, tapi dia udah ngasih, udah ngasih kami dikumpulin, ternyata masih banyak orang-orang yang belum ngasih, nggak jujur ternyata di kampung tersebut. Nah itu juga sama, kalau ada kebijakan dari khatib ketika Idul Fitri boleh untuk dilakukan, tapi takutnya berantem lah, jangan. 3 waktu jawaz, waktu boleh. Dimulai dari hari pertama bulan Ramadan, boleh-boleh aja. Tidak boleh sebelumnya. Artinya boleh, panitia udah bikin ultimatum, udah wanti-wanti, bilang ke semua masyarakat, kita dari Masjid Nurul Ulum akan melangsungkan kegiatan zakat fitrah. Maka dimulai dari hari pertama Ramadan, mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin membayar zakat, kita buka dari hari pertama bulan Ramadan umpama. Ada yang ngasih, terima aja dulu. Tapi takutnya berasnya bakal semutan atau kutuan Ustadz. Kalau tahu ternyata berasnya bakal kutuan, langsung aja dikasih hari itu juga ke orang yang berhak. Karena dikhawatirkan berasnya rusak. Gitu tuh, paham gak nih? Kalau dikhawatirkan berasnya rusak, langsung aja dikasih di hari pertama bulan Ramadan. Kalau dikhawatirkan ya, lamaan takutnya 30 hari disimpan, takutnya doang. Tapi kalau emang dia tahu cara untuk menangani beras supaya utuh hingga 30 hari, boleh ditumpuk-tumpuk hingga nanti dibagikan sesuai waktu yang sudah dijadwalkan oleh kepanitiaan zakat fitrah di Masjid Nurul Ulum. 4. Waktu makruh. Jika menunda zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, dia sengaja nunda-nunda, gampang nanti aja lah ngasihnya habis sholat Idul Fitri, karena waktunya terlalu mepet, akhirnya dibenci oleh Allah, hukumnya makruh. Yang kelima, waktu haram. Kapan waktu haram? Jika mengeluarkan zakat fitrahnya itu setelah sholat Idul Fitri atau khutbahnya gitu. Jadi setelah khutbahnya Idul Fitri baru ngasih umpama, itu hukumnya haram. Bagaimana kalau dia ngasih
Jatuhnya itu bukan zakat fitrah utuh, jatuhnya itu adalah kodo zakat fitrah. Kualitasnya menurun, yang tadinya wajib, yang tadinya adaan jadi kodoan. Yang kedua, dosa di hari itu, tetap dosa di hari itu. Kenapa? Karena udah melalaikan kewajiban yang udah diberikan hingga 30 hari ke depan. Nah, itu juga sama. Jadi tolong jangan diambil remeh masa zakat fitrah. Jadi kalau panitia udah keluar-keluar, ditegesin lagi, ditanya lagi, diulangin lagi, diultimatum lagi, takutnya memang ada yang belum ngasih. Bagi bapak-bapak yang merasa pengen pergi nanti mudik, nah bener ya, itu cepet-cepet ngasih. Ustaz, boleh gak saya ngasih di kampung? Tergantung bapak tinggalnya di sini lebih lama di sini apa di kampung? Di mana Pak tinggal lamanya? Di sini. Maka bagusnya ngasihnya di sini daripada di kampung. Nanti di kampung gimana? Tenang aja, di kampung ada yang ngasih, gantiin bapak. Takut amat. Karena bapak lama di sini. Maka bapak termasuknya orang mukimin di sini. Saat udahnya tinggal di sini, ngasihnya di sini. Tapi boleh nggak Ustaz saya ngasihnya 2? Maksudnya gimana tuh? Di kampung sini juga, di kampung mertua atau kampung saya juga. Bagus. Berarti kampung sini yang wajibnya, kampung kedua di kampung sendiri jatuhnya sunnah. Nah, gitu. Yang penting satu aja, satu udah jadi wajib gitu. Paham gak nih? Nah, gitu kira-kira. Dia jangan salah paham, ujuk-ujuk pindah aja. Kok si bapak ini nggak zakat fitrah ya? Katanya mau zakat fitrah di kampungnya Ustadz. Oh itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena tinggalnya dia, makannya dia di sini. Kalau kata kiai dulu waktu di pesantren, lu beraknya di pesantren lu, nyiramnya di kampung sendiri. Paham gak? Beraknya di pesantren, kagak disiram tahinya, maaf nih. Tapi nyiramnya itu di kampung. Apa urusannya di kampung? Gak ada urusan. Nyiramnya itu di kampung sendiri. Kasarnya ketika kita bikin salahnya di kampung sendiri, berbuat baiknya juga di kampung sendiri. Kan katanya zakat fitrah buat membersihkan diri. Dan kita hampir 20 hari puasa di kampung sendiri. Maka dosa-dosa kita kebanyakan di kampung sendiri. Maka ngilanginnya di mana? Zakat fitrahnya di mana? Di kampung sendiri, bukan di kampung kita. Itu analoginya. Salahnya kita kebanyakan di mana? Di warga sini, bukan di warga kampung. Nah, gitu loh. Paham gak nih, Pak? Paham gak nih? Ini jangan salah paham nih, jangan salah paham. Nah, itu pendapat ya, namanya pendapat. Tapi ini jumhur. Jumhur mengatakan wajib zakat fitrahnya itu di tempat dia berdiam selama ini. Sekalipun dia bukan orang sini, gitu loh. Paham gak? Sekalipun dia bukan orang sini. Kalaupun ingin membagi 2 silakan, tapi jatuhnya sunnah. Syaratnya singkat aja, muslim. Kalau muslim, orang kafir gimana? Nggak wajib. Kecuali nanti ada beberapa kriteria. Orang kafir itu dia boleh ngebayarin zakat orang lain. Kafir yang mana? Kafir umpama ada keluarga, bapaknya Islam, anaknya kafir. Maka saat itu bapaknya ternyata kere, nggak punya duit, pengen dia sedekahin nggak bisa, pengen dia zakatin nggak bisa. Maka anaknya itu boleh membayarkan zakat fitrah buat bapaknya. Membayarkan ya, bukan ngasih zakat fitrah ke bapak, bukan. Karena ngasih zakat fitrah ke bapak haram, karena bapak termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh anak. Gitu, nggak boleh. Nggak boleh kita memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Ngasih zakat ke istri, boleh gak? Bu, enak banget mama nanggepin aja lagi. Nggak boleh bu, nggak boleh. Karena istri itu orang yang wajib dinafkahi. Tapi kebalikannya boleh gak bu? Suami kita kere, kere nih. Karena di PHK umpama pengurangan tenaga kerja. Tapi kita punya duit, cadangan banyak, arisan di mana-mana. Duitnya banyak, tabungan banyak. Boleh gak istri memberi zakat fitrah ke suami? Boleh. Kenapa alasannya? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Gitu caranya. Paham gak nih? Boleh gak ibu nafkah zakat fitrah ke anak? Bu, anak kita kere banget bu, nggak punya duit, pengen zakat fitrah, nggak bisa, dia kere dia. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena ibu tidak wajib memberikan nafkahnya kepada anak.
Pokoknya intinya kalau yang wajib dinafkahi haram zakat fitrah, kalau yang tidak wajib dinafkahi boleh zakat fitrah, bahkan sunnah. Boleh zakat fitrah, bahkan dianjurkan. Nah, gitu cara pikirnya. Ayahnya tidak mampu membayar, anaknya dalam keadaan balik. Artinya kenapa? Kalau anaknya dalam keadaan nggak balik, dia nggak wajib membayarkan zakat fitrah ke bapaknya. Karena balik itu jadi sarana sahnya untuk dikeluarkan zakat fitrah buat si bapak gitu, buat si bapak maksudnya. C, anaknya mampu untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi bukan anak yang kere, anak yang kaya ini mah ceritanya mah. 2, merdeka atau budak mubaat. Kita lewatin kalau ini, karena itu masalah budak. 3, keberadaannya masih hidup pada sebagian dari bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang keempat, memiliki makanan cukup untuk malam hari raya dan untuk hari raya. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya gini Bu, umpama nih Bu, kita punya suami tadi gak punya kerjaan. Anggap aja lah suami kita miskin lah. Keluarga kita pokoknya miskin lah hari ini. Pokoknya gak punya benda buat dimakan dan diminum. Saat itu juga ternyata si istri si istri itu diem-diem menyimpan uang simpanan si suami yang dulu pernah dia kasih, tapi baru diceritain, Bang, sebenarnya uang itu ada. Berapa Neng? 5 juta aku simpen buat hati-hati nanti di akhir-akhir bulan Ramadan. Ternyata punya duitnya itu udah akhir-akhir bulan Ramadan. Sekalipun dari tanggal 1 sampai tanggal 29 dia kere, tanggal 30-nya sampai tanggal 1 Syawalnya dia mampu, tetap dia wajib zakat fitrah. Paham gak Pak? Karena hitungannya bukan kere miskinnya di awal Ramadan. Disebutnya dia mesti mampunya itu di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Syawal. Kalau dia mampu di menjelang terbenamnya matahari Ramadan, munculnya awal bulan Syawal, saat itu dia bukan jadi mustahik, tapi jatuhnya tetap adalah muzaki. Gitu tuh. Ini standar yang dilakukan oleh para ulama. Lanjut. Syarat wajib mengeluarkan zakat Bu. Nih penting. 1, biaya hidupnya. Jadi orang itu disebutnya mampu kalau dia bisa mencukupi orang-orang yang wajib diberi nafkahnya sehari semalam. Sehari semalam apa? Sehari semalam di malam Idul Fitri sama awal hari raya Idul Fitri. Anggap aja malam takbiran lah, biar nggak ribet. Di awal malam di awal malam takbiran sama di awal pagi sebelum dia sholat Idul Fitri, itu dia mampu menafkahi keluarganya. Saat itu dia disebutnya wajib zakat. 2, biaya. Biaya apa? Biaya bayar utang. Nah, walaupun belum jatuh tempo, seperti cicilan. Ternyata dia punya duit Pak, satu-satunya duit yang dia pegang hari itu cuma 1 juta. 1 juta ini pun dibagi 2. 1 kontrakan, yang 2 cicilan motor. Kalau dia paksakan untuk zakat fitrah, anaknya 6. Nah lu bingung kan? Anaknya 6, 1 bocah 33 kilo atau 3,5 kilo. Coba gimana ngikurnya itu? 3,5 kilo, umpama taruh dah 40 ribu, umpama kada beras yang bagus kita pilih. 40 ribu dikali 6 udah 240 ribu. Dia sama bininya belum kehitung. Beda lagi tuh urusannya. Maka saat itu juga dia termasuknya orang yang mustahik, bukannya muzaki. Karena dia punya utang atau punya nanti yang ketiga biaya gaji pembantu. Kalau dia punya pembantu, kalau ternyata nggak punya pembantu minimal sewa rumah kayak tadi kontrakan. Jadi kalau modelnya cicilan motor, maka termasuk orang ini jika dipaksakan bayar zakat fitrah ternyata mengganggu mengganggu daripada hutangnya, maka kata ulama mendingan dia nggak usah bayar zakat fitrah. Kenapa Ustadz? Kan bisa Ustadz kita nanti minta barokah sama Allah dengan zakat fitrah, mudah-mudahan Allah kayakan kita. Nggak bisa. Hutang dulu dibayar, baru zakat fitrah. Nggak bisa. Sama kayak sedekah, jangan jadi alasan sedekah buat bayar hutang tuh nggak ada ceritanya. Zakat dulu, bayar utang dulu kata ulama. Bayar utang dulu, nggak bisa. Akhirnya gara-gara kita sedekahin banyak-banyak, utang nggak kebayar, itu dosa dia.
Itu dosa. Kenapa? Karena zakat fitrah, karena membayar utang itu yang wajib, sedekah itu sunnah. Ingat Pak, ini ngomong sedekah. Kalau zakat fitrah dua-duanya wajib. Maka ketika ada perbandingan antara hutang motor dengan adanya zakat fitrah, lihat dulu kalau dia bayar zakat fitrah ternyata mengganggu pembayaran cicilan hutangnya, nanti awal-awal takutnya didenda sama apa tuh? Sama apa sih? Bisa? Sama leasing umpama, maka kata ulama dia termasuknya gorimin. Apa gorimin? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang. Nanti orang itu dapat zakat, dapat sisaan daripada uang zakat fitrah atau daripada zakat mal nanti. Orang itu boleh dibantu. Itu kira-kira gambarannya. Ada mengatakan orang yang cicilan motor nggak wajib dibantu lah, karena dia nggak ada urusan sama agama. Kenapa? Orang yang terlilit hutang itu boleh dibantu cicilannya, orang yang hutangnya itu buat kemaslahatan umat. Contoh, dia habisin duitnya buat pembangunan masjid, sampai-sampai dia ngutang ke material. Nah, orang yang kayak gitu baru dibantu hutangnya, karena untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau buat motor aja nggak usah dikasih. Itu jumhur ulama. Lanjut, ukuran. Nanti jangan sampai hari yang minta nih, ada minta ntar nih. Saya minta dong, kata Ustaz Samsul kan boleh tadi pengajian subuh. Minta apa Pak? Saya punya cicilan motor, mobil, rumah. Salah paham lagi aja. Itu mah pernyataan daripada sebagian ulama. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena utangnya dia bukan karena agama. Utangnya dia bukan untuk kemaslahatan agama, kecuali untuk kemaslahatan agama seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, sama pembangunan masjid daripada tempat ibadahnya kita semua. Ukuran 1 sok 4 mud, kira-kira kalau dikonvert 2,75, bagusnya sampai 3 supaya memungkinkan keluar daripada keraguan-raguan. Nah, kemudian orang yang wajib dinafkahi wajib pula dibayarkan zakatnya. Orang yang wajib dinafkahi wajib pula dikatakan zakatnya, pengecualian nih Pak. Pengecualian. Ibu tiri. Ibu tiri itu sekalipun istri bapak kita, maka dia nggak wajib untuk kita bayarin zakat fitrahnya, karena dia orang lain. Paham nggak? Sekalipun tuh istri bapak kita. Berarti kan istri bapak kita yang baru dong. Paham gak nih? Kecuali ibu kita ya. Akan tapi tetap diwajibkan untuk dinafkahi, gitu maksudnya. Tetap, sekalipun umpama kita gak wajib bayarin zakat ibu kita, tapi tetap, ibu tiri maksudnya ya, tetap kita sebagai anak tiri wajib menafkahi ibu tiri kita, karena jadi istri daripada bapak kita. Hamba saya yang kafir, kerabat dekat yang kafir juga sama. Itu gak wajib kita bayarin zakat fitrah, tapi kita nafkahi, boleh. Kenapa seperti itu? Karena dia masih ada ikatan darah, walaupun dia kafir. Nafkah itu artinya kita ngasih makan dia gitu loh. Sekalipun dia kafir, boleh. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah karena kita buat baik. 4, istri yang kafir. Berarti dia beda agama dong Ustadz. Iya, berarti beda agama dan nikahnya. Itu gimana? Istri yang kafir sekalipun wajib dinafkahi, berarti termasuk anak juga. Anak yang kafir sekalipun wajib dinafkahi, tapi dia tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Itu nggak boleh. Lanjut, yang bawah itu masalah hamba sahaya, nanti agak repot. Kemudian zakat fitrah kurang dari 1 sok boleh nggak? Jawabannya nggak boleh, jumhur ulama. Akan tetapi dikecualikan. Jadi gini cerita ini. Pas akhir-akhir bulan Ramadan atau malam takbiran, dilihat ternyata berasnya itu nggak cukup buat zakat fitrah daripada dia, istrinya, sama 2 anaknya di rumah. Dihitung-hitung, waduh, kita timbang-timbang ternyata beras itu nggak cukup. Jadi masing-masing cuma dapat 2 kilo aja. Ini gimana ya? Nah, kata ulama, kalau dia pengen paksakan yang 2 kilo itu, maka dia boleh. 1, jika tidak memiliki beras kecuali hanya setengah sok. Taruhlah setengah sok itu jatuhnya kalau 3 berarti 1,5. Berarti sekitar 1,5 kilo lah. Atau umpama cuma 2 kilo doang di rumahnya. Maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya jika dia mau keluarkan. Artinya apa? Orang yang di bawah kadar standar zakat fitrah,
Dia boleh gak keluarin zakat? Boleh-boleh aja kalau dirasa di rumahnya punya beras ya itu doang, gitu loh. Akan tapi kalaupun dia nggak mengeluarkan zakat, boleh gak? Boleh. Karena apa? Karena saat itu dia bukan tergolong orang yang wajib zakat, dikatakan dia nggak mampu. Karena dilihat daripada 4 tanggungan, dia, istrinya, 2 anaknya. Yang 2 sama 3 masalah budak, sama keempat masalah budak itu lewat aja. Itu minimal kita tahu yang pertama aja. Oke. Selanjutnya, siapakah yang mesti dahulukan dalam zakat fitrah? 1, kita dulu yang dibayarin. Kita nih bayarin. Kemudian jika didahulukan istrinya, maka dia berdosa, tapi tetap sah. Sah buat siapa? Buat dirinya. Artinya apa? Contoh umpama, dia dahulukan istrinya dulu. Dia katakan, nggak apa-apa dan nanti mau bapak belakangan aja, kamu aja dulu. Kata ulama, sah buat dia aja, tapi tidak sah buat istrinya. Zakat fitrah yang dikasih ke panitia itu berubah statusnya jadi zakat fitrah buat dia, bukan buat istrinya. Sekalipun niatnya atas nama istrinya. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Tetap sekalipun niatnya atas nama bininya, tapi karena dia belum ngasih zakat, zakatnya itu jadi buat dia. Paham gak Pak? Paham gak? Karena dianya belum ngasih. Sama kayak badal haji. Hati-hati nih, nggak boleh ngebadalin haji kalau dia belum haji. Haram itu, nggak boleh, nggak boleh. Pak Ustadz tolong dong haji nanti Ustadz kita bayar gitu, buat ongkos. Kenapa? Kita ada ibu saya belum haji gitu, jadi mau dibantu aja sama Ustadz. Itu kalau Ustadz nggak paham, oh boleh, seneng banget dia. Nanti sahnya bukan buat ibunya, sahnya buat siapa? Buat si Ustadz nih, buat badal haji. Mumpung gue belum zakat, mumpung gue belum haji katanya. Itu nanti dimain-mainin sama tuh orang, nggak boleh. Sama itu perannya. Orang yang badal haji pun sama, yang mesti melaksanakan badal haji itu yang sudah pergi haji, sama badal umroh juga sama, nggak boleh. Kecuali bagi orang yang sudah umroh. Dan begitu juga zakat fitrah perwakilannya nggak boleh dikasih sama orang yang belum zakat fitrah, mesti dia dulu. Kedua istrinya, yang ketiga anaknya yang belum balik. Emang kenapa Ustadz yang udah balik? Yang udah balik ditanya dulu, punya duit gak kamu buat zakat fitrah? Nggak punya Pak, baru dikeluarkan zakat fitrah buat anaknya. Kalau memang dirasa nggak mampu. 4, bapaknya atau kakeknya, meskipun dari jalur ibu, ini kakek memang dibolehkan buat kita bayarin zakatnya. Kalau memang kakek ini anak-anaknya udah pada meninggal, bapaknya, jadi kakek ini punya anak 5, 4-nya meninggal, 1-nya itu terakhir bapak kita aja kere, miskin juga umpama. Maka kata ulama boleh si cucu ini bayarin buat kakeknya dan si anak ini bayarin buat bapaknya, gitu kira-kira. Ibunya sendiri boleh dibayarin zakat fitrahnya. Yang keenam, anaknya yang telah balik, yakni yang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu juga dijelasin. Jenis makanan apa aja Ustadz? Tergantung tempat tinggal kita. Kalau tempat tinggal kita di sini nih, ini kita warga apa ini? Kukusan Depok, bener ya? Makannya apa nih? Roti apa beras nih? Waduh, pizza. Bisa minimal isu. Nasi uduk berarti nasi berarti. Nah, kata ulama kalau ternyata di sini memang mayoritas makanannya nasi, maka tetap nasi. Gimana kalau dia punya keluarga nih Pak? Keluarganya di Inggris, umpama dia orang Inggris tapi urbanisasi ke Indonesia, tinggal di Indonesia migrasinya. Maka kata ulama saat itu juga ketika dia pengen bayarin zakat fitrah buat ibunya yang ada di Inggris, maka wajib dengan makanan pokok di Inggris. Jadi enak aja pakai beras, jadi murah jadinya. Di Inggris berarti, Inggris makan apa Inggris? Roti. Berarti roti kira-kira dikonvert ke ke 3 kilo atau dikonvert ke masalah uang aja deh, gampang nanti takarannya. Ternyata pemerintah Inggris mengeluarkan wajib zakat fitrah itu 200.000 umpama, karena pakai pound sterling dia di sono. Maka wajib si anak itu bayarin buat ibu bapaknya, adiknya di Inggris dengan harga pound sterling. Nggak boleh pakai beras di sini. Enak amat. 40.000 doang, 45.000 lah buat 3 orang.
45 dikali 2, nggak boleh. Mesti harganya harga di Inggris, mata uangnya. Kalau dia pengen bayarin orang tuanya yang di sana. Apa aja yang jelas sama ulama? Ya ada gandum, kacang tanah, gandum syair, jagung, kacang humus kacang yang dibawa sama haji tuh. Kacang ijo, kacang adas, kacang full warna merah dia. Kurma kering, kismis, mentega, susu, keju. Ini buat tempat tinggal yang di luar sana, di dunia sana itu mungkin ada yang memang makanannya keju, makanannya susu. Jadi boleh dia pakai susu itu untuk zakat fitrahnya. Kita nggak tahu nih negara mana nih yang zakat fitrah pakai keju, pakai susu. Lanjut, beberapa masalah mengenai tingkatan jenis makanan pokok. Nah ini, boleh untuk dikeluarkan tingkatan jenis makanan pokok yang lebih tinggi dari jenis makanan yang terdapat di daerahnya. Boleh gak? Boleh. Umpama gini Pak, kita di sini kan pakai zakatnya zakat beras, tapi kita pengen dengan gandum. Boleh gak? Boleh-boleh aja pakai gandum, karena harga gandum jauh lebih tinggi daripada harga beras. Gimana kalau di kampus ini gak ada yang makan gandum? Nah berarti di convert ke duit gitu loh. Contoh, kan 45.000 itu dia ini bukannya ukuran beras. Pemerintah 45.000 ya? Bener gak? 45.000. Kalau cuma 3 kilo, beras 3 liter atau 3 kilo, beras itu cuma 1 liternya 10.000 umpama, itu jatuhnya sebenarnya 30.000. Dari mana 45.000-nya? 15.000-nya sisanya. Dari pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu ukurannya dia bukan pakai ruz, tapi dia pakai gandum. Dan 1 mud gandum itu kisaran 45 hingga 50.000. Jadi kalau seandainya dia pengen maksa-maksain di sini, zakat fitrahnya pakai duit, maka mau nggak mau ikut pendapatnya mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab kita tuh nggak boleh zakat pakai duit, mesti dikonvert ikut mazhabnya mazhab Hanafi dan dirubah jadi 45.000 kalau pakai duit. Lempengin 50.000 boleh gak? Boleh. Berarti 5.000-nya jatuhnya sedekah sunnah. Nah, gitu. Agak ribet ya masalah zakat fitrah, tapi mesti tahu. Boleh bagi seorang untuk dirinya mengeluarkan zakat dengan jenis makanan pokok di daerahnya, sedangkan untuk keluarganya dengan jenis yang lebih tinggi tingkatannya. Boleh-boleh aja. Jadi kitanya mah pakai beras ukurannya, istri kita, anak kita pakai gandum. Boleh gak? Boleh. Kita mah 3 kilo atau 3,5 kilo, tapi udah habis dong. Syuruk ya, dikit lagi deh. Dikit lagi. Kita pakai beras, tapi keluarga kita itu ukurannya pakai gandum, pakai duit. Boleh gak? Boleh. Kata istrinya, bapak kan cuma 35.000, kenapa kami sama ada anak 45 sampai 50.000? Karena kamu sama anak-anak itu pakainya pakai mazhab Hanafi atau pakai convert gandum. Maka kata ulama wajibnya boleh dilebihkan dari zakat dirinya. Harus sama makanan pokok dengan makanan pokok. Wajib menjadikan jenis makanan yang kebanyakan orang gunakan di daerahnya. Boleh menggunakan dengan merek kualitas terbaik. Beras apa paling bagus Pak? Pandan Wangi ya? Apa tuh? Apa? Petruk. Bukan Rojolele kan? Rojolele udah standar ya. Petruk atau ada tuh beras enak tuh anak sultan apa namanya itu? Gambar 2 ikan. Bukan Rojolele kan? Ramos, banyaklah. Beras-beras kualitas yang bagus karena kita mau nyerahinnya ke zakat fitrah ke orang. Bukan buat makan kita tapi buat makan orang. Maka yang bagus ngasih yang terbaik buat orang. Jangan pelit sama sedekah. Ma duit pelit banget. Kita sepelit apapun buat kita sendiri, tetap akan dipaksa dikeluarin zakat fitrahnya. Tetap zakat fitrah kita akan dikeluarkan. Mau dimanapun kita berada. Kayak saya sekarang, posisi saya ngajarnya di mana nih? Saya dakwahnya ngajarnya di Depok, tapi tinggalnya di Bogor. Wajib saya telepon orang Bogor. Mau kirim nih transfer, mau zakat fitrah pakai kiris. Waduh, boleh gak tuh? Zakat fitrah pakai kiris. Waduh, di tap doang, tek. Boleh gak? Boleh-boleh aja kalau ada kirisnya ada duitnya. Lah boleh-boleh aja kan yang mana uang. Saya niat membayarkan zakat fitrah dengan uang 50.000 disalurkan kepada yang masuk ke Basnas.
Disalurkan oleh Basnas kepada yang berhak disaluri. Gitu kira-kira. Kalau ternyata nggak disaluri sama Basnas gimana? Wah, itu mah resiko mereka. Kita mau udah bayar. Resiko mereka. Kalau mereka zolim, kalau mereka lalim, bertindak semena-mena atas zakat fitrah kita, wah itu di luar kita itu. Yang penting kita udah bayar. Kemudian wajib dikeluarkan zakat untuk keluarganya tempat mereka tinggal. Tadi udah tuh yang di Inggris keluarganya. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Nih, penting. Kalau jumhur kita wajib diberikan pada golongan yang 8. Kata ulama kalau yang 8 nggak ada di kampung ini minimal 3 orang. Pak, minimal 3 orang. Orang fakir, orang miskin. Biasanya apa lagi tuh? Gorim orang kalau dia punya duit, punya utangnya utang buat ini boleh. Kalau nggak ada 3 ya 2 boleh. Yang semampunya aja. Anak yatim enggak termasuk anak yatim. Anak yatim itu nanti masuknya lihat dulu, kalau dia anak yatim miskin berarti bukan atas anak yatim. Ngasihnya apa? Atas kemiskinannya. Paham gak nih, Pak? Janda kaya lagi dikasih. Janda mana tuh dikasih? Kalau jandanya janda miskin, berarti bukan atas nama jandanya, atas kemiskinan dianya. Paham gak nih? Kalau ustadz dikasih gimana? Guru ngaji. Ayo. Kalau jumhur ulama, mazhab kita haram ngasih guru ngaji. Nah, kecuali menurut Imam Qofal sama sebagian mazhab Syafi'iyah. Karena melihat daripada guru ngaji termasuk orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Ada dia ngajari ilmunya tuh capek-capekan abis-abisan. Maka boleh gak dikasih? Kalau itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh. Kalau mazhab Hanafi lebih enak. Apapun pokoknya yang termasuk fisabilillah boleh aja dikasih duit. Boleh aja dikasih duit. Zakat fitrahnya boleh diserahkan kepada mereka. Kalau mazhabnya Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i pakai pendapat kedua boleh. Yang pendapat kedua mengatakan, pendapat ketiga mengatakan kalau guru ngaji Pak ngasihnya jangan zakat. Zakat itu tuh daki manusia. Masa guru ngaji dikasih kotoran gimana ceritanya? Nggak sopan kita. Pak Ustadz ini dakinya. Nggak sopan itu. Kata Rasulullah, fa inna zakatal fitri fa innaha ausahun nas. Zakat fitri itu tuh kotoran manusia. Zakatnya itu dakinya manusia itu. Masa dikasih guru yang udah gila-gilaan ngajar, bolak-balik ngajar, mutolaah, bertahun-tahun mondok, nyari ilmunya jauh-jauh tempatnya, dikasih kotoran sama murid, kan nggak lucu jadinya. Kalau mau bentuknya hadiah. Dari mana uang sedekah yang dikumpulin? Kalau bisa jangan atas nama sedekah, nggak enak bahasanya. Pak Ustadz, ini ada pemberian khusus dari kami jamaah. Dulu di pesantren di Cibinong itu pernah ada bahasa yang kayak gitu. Akhirnya salah satu senior kami ngomong, maaf Mi, kami ini guru nggak menerima sedekah, kami bukan ngemis gitu. Kami ini guru, bukan terima gaji, Ustadz maksudnya. Kami ini pengajar. Silakan dirubah dulu bahasanya. Kami nggak akan terima amplop kecuali bahasa dirubah. Akhirnya namanya sekarang hadiah. Diganti hadiah. Rasulullah itu seumur umur nggak pernah terima zakat, tapi dibentuk sama sahabat Nabi namanya hadiah. Itu yang benar ngasih ulama. Ustadz ini zakat fitrahnya nggak enak kesannya. Kalaupun pengen dikasih berarti rubah, ikut pendapatnya pendapat Imam Qofal sama sebagian mazhab Hanafiyah, sebagian mazhab Syafi'i yang membolehkan ngasih ustadz. Jadi boleh gak ustadz dikasih? Boleh. Kalau pakai pendapat yang kedua, silakan, nggak apa-apa. Bapak-bapak jangan ragu ngasih ustadz, silakan boleh ya. Saya nggak ngelarang ya, silakan ngasih. Akan tapi itu namanya pakai pendapat kedua ya, bukan pendapat pertama ya. Kalau pendapat pertama nggak bisa, nggak bisa. Itu maaf. Kalau ngasih santri gimana? Zakat ke santri, boleh gak? Sama, posisi santri kayak ustadznya sama. Pendapat pertama haram nerima zakat fitrah santri, kecuali santrinya kere ya, miskin. Atau umpama dilihat tanya Pak Maja, dikumpulin santri ini berapa orang Pak Maja? Ada 20. Ini kenapa? Dia mau orang kere-kere Ustadz. Berarti biayanya habis, biaya mondoknya. Berarti dikasihnya bukan atas nama santrinya, tapi atas nama fisabilillah atau atas nama mujahid fisabilillah, betul. Orang-orang yang lagi berjuang di jalan Allah. Itu kira-kira gitu gambarannya. Boleh gak? Boleh dikasih kalau santaran kayak gitu.
Gimana Ustaz kalau pendapat kedua? Pendapat kedua tadi kembali Imam Qofal sama sebagian mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tetap membolehkan zakat fitrah ke santri. Sebagaimana boleh ke ustadz. Boleh pakai pendapat kedua. Kalau nanti bapak-bapak pengen ngasih ke pesantren mana umpama atas nama zakat fitrah, pakai pendapat kedua Bu, boleh dikasih. Kalau masjid terima zakat. Bahasa bukan terima zakat, emang dia buat masjid. Bukannya jadi pengelola. Masjid itu terima zakat, artinya masjid itu memang menerima zakat. Beras itu nanti dijual sama masjid, dipakai buat pembangunan. Boleh gak Ustadz? Sama. Kalau pakai pendapat pertama, haram masjid nerima zakat fitrah. Ingat Pak ya, ini bukan panitianya, jangan salah paham nih. Bikin panitia di masjid itu artinya panitia masjid menerima zakat. Jangan salah paham. Bukan masjid menerima zakat. Panitia masjid menerima zakat fitrah. Bukan masjid menerima zakat. Nanti salah paham lagi. Wah, apa-apaan nih warga Nurul Ulum. Jadi berantem lagi. Nah, itu kata ulama, dari bahasa aja orang bisa berantem itu. Nah, bagusnya kalau buat masjid bukan atas nama zakat fitrah tapi sedekah atau jatuhnya infak sedekah. Gitu. Bukan zakat fitrah karena masjid tidak menerima zakat fitrah. Gitu kira-kira. Pendapat ketiga Imam Malik, gimana Ustadz? Diberikan kepada satu orang dari golongan fakir dan miskin, boleh-boleh aja. Kalau ditemukannya cuma satu orang, fakir doang boleh. Kalau dua orang lebih bagus, gitu kira-kira. Lanjut. Perbedaan hukum antara zakat fitrah dan zakat harta. Waktu pembayaran kalau zakat fitrah terbatas sampai sampai khotib naik ke atas mimbar, tapi kalau zakat harta nggak terbatas, kapan aja boleh dikasih. Yang penting dia cukup nisabnya, cukup haulnya. Memiliki hutang. Orang yang punya hutang kalau zakat fitrah nggak wajib zakat fitrah, tapi kalau yang punya harta boleh, wajib dikeluarin. Contoh umpama dia punya perusahaan gede, dia punya peternakan banyak, tapi punya utang mobil banyak juga. Gimana Ustadz? Tetap wajib dikeluarin zakatnya. Sekalipun dia punya cicilan mobil Lamborghini yang 2 miliar, tapi di sisi dia punya peternakan sapi sampai 2 hektar. Wajib zakat fitrah gak tuh? Wajib zakat harta gak? Wajib zakat harta, sekalipun dia punya cicilan mobil Lamborghini. 3. Menunda mengeluarkan zakat fitrah di hari terakhir bulan Ramadan. Itu lebih utama daripada di awal bulan Ramadan. Jadi lebih afdol mana ngasih di awal Ramadan sama di akhir? Lebih afdol di akhir daripada di awal. Kalau zakat harta langsung dikeluarkan di waktunya. Kapan-kapan ternyata dicek, ternyata zakat hartanya udah cukup daripada kambingnya. Kambingnya udah 40, kambingnya udah lewat 1 tahun masih 40 juga. Kata ulama di tahun berikutnya langsung dia wajib zakat fitrah. Nggak boleh ditunda-tunda. Objek pemberian kalau zakat fitrah itu boleh diberikan kepada satu orang, tapi kalau zakat harta tidak boleh kepada satu orang. Dia wajib diratain ke semua orang banyak. Karena zakat fitrah lebih banyak cakupannya. 5. Tempat dikeluarkan, zakat fitrah wajib dikeluarkan di tempat dia tinggal. Nah kan. Kalau zakat harta dia wajib dikeluarkan di tempat dia tinggal sekalipun sedang di luar kota. Sekalipun di luar kota. Lanjut. Mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik, udah lewat tadi. Udah paham kita. Nah, niatnya ya. Niatnya kalau niat sendiri itu kalau di plastik Al-Mustaqim Salman ada itu ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, buat kita, buat istri diganti aja an zaujati, buat anak laki-laki diganti aja an waladi, buat anak perempuan kita diganti aja an binti, disebutin namanya sekalian. Anak laki-laki juga sebutin namanya, buat istri juga sebutin namanya kalau bisa. Kemudian buat diri sendiri juga sama dan keluarga. Kita ngeluarin sama satu keluarga kita bayarin semua zakat fitrahnya sama juga anni atau wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an boleh juga atau diwakilin. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, nah kita ngebayarin punya teman, teman nitipin duitnya ke kita. Saat aneh mau pulang kampung ke Sukabumi ke Jogja, nitip saat gitu ke antum, nanti antum serahin ke amil zakat gitu. Oh siap-siap Pak. Nanti saya datang gitu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an bapak fulan bin fulan. Fardhon lillahi ta'ala. Nah, baru dah doa tuh si panitia. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Nah, diaminin sama yang ngasih zakat. Gitu kira-kira.
Waktunya kapan? Udah jelasin waktunya. Niatnya gimana? Niatnya boleh didahulukan sebelum menyerahkan kepada fakir miskin atau wakil, yaitu dengan syarat setelah membedakan antara zakatnya yang wajib dikeluarkan dan hartanya yang bukan untuk zakatnya. Jadi boleh, niatnya itu boleh dahulu sebelum menyerahkan kepada fakir miskin. Jadi dia udah nyiapin berasnya yang buat nanti dizakatin fitrah gitu. Nah ketika udah niatin zakat fitrah, nanti beras yang buat zakat fitrah dipisahin, sama zakat yang buat makan sendiri dipisahin. Itu boleh gak? Boleh, mendahulukan niat. Zakat fitrah berupa duit. Nah pendapat pertama nggak sah, mazhab Syafi'i nggak sah, mazhab kita. Karena sesuai hadis yang di awal itu so'an bin tamrin wa so'an min syairin, bentuknya itu makanan pokok, kutah. Tapi kalau mazhab Hanafi bentuknya qimah, bentuk harga, bukan zatnya ya, bukan bendanya, tapi harga dari benda. Kalau mazhab Syafi'i itu bendanya. Kalau mazhab Hanafi itu harga dari bendanya. Berarti kalau harga bisa dirubah jadi duit. Yang penting seharga dengan benda, gitu maksudnya Pak. Nah kalau mazhab Hanafi konvertnya beda sama mazhab Syafi'i. Contoh kayak fidyah. Kita itu kalau bayar fidyah buat kita orang-orang yang nggak puasa, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sempat nggak puasa gara-gara hamil, lalu khawatir kepada anaknya, bapak-bapak yang udah tua-tua, kalaupun dia pengen kodok nggak bakal bisa karena nggak mampu buat kodok puasanya, diganti tahun depan atau bulan berikutnya dengan fidyah. Kalau madhab Syafi'i itu fidyahnya 1 mud, kisaran 15.000. Kalau pengen berasnya yang paling bagus, 1 mud itu kira-kira. Nah kemudian tapi mau pakai duit Ustadz, kalau pakai duit berarti pakai madhab Hanafi, nggak boleh pakai mazhab Syafi'i. Gimana Hanafi? Hanafi bukan 1 mud tapi 2 mud. Gimana berarti 2 mud? 30.000, 15 dikali 2 gitu. Jadi beda antara duit di mazhab Hanafi dengan makanan pokok yang ada di mazhab Syafi'i gitu kira-kira. Udah nih, zakat fitrah buat anak zina gimana? Yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya bukan bapaknya tapi ibunya sendiri, karena binnya bukan bin bapak tapi binnya bin ibu. Kecuali gini Pak ya, kalau anak zina itu Pak, ada laki lah sama perempuan berzina, hamil nih si perempuan. Kalau ternyata dia dinikahi perempuan ketika hamilnya di bawah 6 bulan, ingat Pak ya, di bawah 6 bulan, maka binnya akan disematkan kepada bapaknya yang nikahinnya. Sekalipun yang nikahinnya bukan yang menidurinya, paham nggak? Bukan yang bersetubuh dengannya atau yang berzina dengannya, orang lain umpama, yang berzina orang lain. Tapi yang zina si A, tapi yang nikahin si B. Gimana kalau hamilnya di bawah 6 bulan? Maka kata ulama dia binnya bin B, bukan bin A. Tapi kalau ternyata habis 6 bulan si B nikahin atau si A nikahin, ternyata udah lewat 6 bulan, maka tetap binnya itu bin ibunya karena udah lewat dari 6 bulan. Kalau udah bin ibunya maka bapaknya haram jadi walinya. Kalau dia nikah lagi nih si perempuan nikah lagi udah gede, walinya bapaknya, pernikahannya nggak sah kata ulama, jatuhnya zina. Tuh repotnya tuh anak zina tuh repot. Makanya mesti dilihat dulu. Gimana kalau bayar zakat? Bayar zakat bapaknya nggak boleh, bapaknya nggak ada kewajiban nafkahin dia malah. Kenapa? Karena di atas 6 bulan tidak ada kewajiban buat dirinya. Lanjut, suami nggak mampu, udah tadi. Suaminya kere tadi, dibayarin sama istrinya. Apalagi atas seorang yang berada setempat juga sama, ini udah jelasin. Jadi kata ulama, jika sudah masuk waktunya dan keberadaan hartanya dengan dirinya kurang dari 2 mar'alah, 82 atau 90 kilo, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Contoh umpama, saya orang Bogor, tapi saya tinggalnya di Depok umpama, berarti kan saya wajib bayarnya di Depok, bukan di Bogor. Sekalipun saya orang Bogor, tinggalnya di Depok. Kemudian ternyata harta saya itu saya simpen di berangkasnya adanya di Bogor. Wajib bayar zakat fitrah gak saya? Wajib bayar zakat fitrah, ambil dulu yang kalau ceritanya kalau emang dulu nggak ada dunia ATM ya. Kalau sekarang mah duit dibawa di mana-mana pakai HP. Udah ada dana sekarang mah. Nggak ada ceritanya kayak gini nih. Ini ceritanya dulu orang itu naruh duitnya jauh dari tempat tinggalnya. Itu kalau di bawah batas marhalah, 2 marhalah, dia wajib zakat fitrah dari uang yang ia punya. Tapi kalau lebih dari 2 marhalah,
dia orang Bogor, dia orang Tangerang, tapi duitnya itu adanya di Bandung. Dia nggak punya duit sama sekali, ada sih duit tapi di Bandung. Ini cerita orang dulu ya, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah, nggak wajib, karena duitnya di sono. Kalau dulu, kalau sekarang nggak ada istilahnya orang nggak punya duit, orang duitnya di handphone semua. Dah cukup dah. Ada pertanyaan? Ibu atau Bapak ada yang mau bertanya, silakan mengenai zakat. Ya Bu, ada. Ibu ada? Ada Bu? Oh udah paham nih. Ada yang mau bertanya? Bapak? Ya, iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi di lembar pertama poin kedua, definisi budak. Yang kedua, Uh, definisi zakat. bukan, tadi poin kedua, bukan definisi kedua. Poin kedua, yang merdeka atau budak, Ustaz. Oh iya, itu nggak dijelasin karena ya susah juga kalau merdeka budak. Nah, saya menganalogikan budak itu sebagai karyawan itu, seandainya saya membayar zakat buat dia, itu hukumnya gimana, Ustaz? Oh betul. Nah. Apakah orang yang di bawah kita kerja sama kita kayak pembantu kan dia? Jatuhnya kan. Pembantu itu termasuk orang yang wajib dinafkahi gak? Kalau keuangan dia terikat sama tuannya, karena dia nggak ada pengeluaran yang lain, dia kerjanya sama bosnya. Dia satu-satunya pemasukan cuma dari bosnya doang. Kata ulama, maka karyawan itu termasuk yang wajib dinafkahi. Nah, maka ketika wajib dinafkahi, dia boleh dikeluarkan zakatnya, ditalangin zakatnya, maksudnya begitu. Ditalangin zakatnya sama bosnya. Jadi bosnya itu mengeluarkan zakatnya untuk si karyawan. Jadi bukan bayarin ke karyawan ya, jangan salah paham ya. Bosnya itu bukan ngebayarin zakat fitrahnya ke karyawan, tapi semua zakat fitrah karyawannya dibayarin sama bosnya. Karena karyawan itu masih di bawah tanggungan nafkah si bos. Sama perialnya seperti pembantu yang kerja di rumah. Itu juga dalam bentuk kewajiban, si pembantu itu wajib dinafkahi. Jadi nggak hanya kerja tapi dikasih makan. Sama karyawan juga nggak hanya kerja tapi minimal ada waktu makan, ataupun kalau nggak makan, uang makan itu dikasih. Karena dia di bawah kewajiban kerja si bos gitu. Maka kata ulama tetap di harinya dia wajib dikasih nafkah. Berarti kalau hari libur gimana? Ya minta ke bos lah. Beda itu urusannya. Sabtu Minggu berarti libur kerja, minta duit sama bos. Lalu belum kerja ke gua. Kerja lu itu nafkah gua itu kasih ke lu cuma dari hari Senin sampai hari Jumat doang. Di lebih itu nggak dikasih. Kesimpulannya zakat fitrah buat karyawan boleh. Membayarkan zakat fitrah untuk karyawan boleh. Nah gimana kalau bosnya nggak zakat fitrah buat karyawan? Sekarang beda lagi urusannya. Ya, itu gimana? Tergantung. Karyawannya dilihat dulu apakah dia miskin atau dia tidak. Ternyata ketika dilihat pendapatan dia kerjanya itu UMR berapa sih UMR? Tergantung tempat. Kalau di sini berapa Pak? Waduh, kencang juga ya. 4 juta ya. Kalau Ustaz 4 juta umpama 4 juta tapi pengeluarannya banyak karena anaknya banyak. Anaknya udah beda-beda sekolahnya. Dihitung-hitung ternyata pengeluaran dia lebih banyak daripada pendapatan, dan itu berulang-ulang selama setahun. Kata ulama orang itu bukannya cukup tapi jatuhnya miskin. Jatuhnya miskin karena dia nggak punya pemasukan dari tempat yang lain. Maka kata ulama berarti dia keluar daripada karyawan yang normal. Dia karyawan nggak normal tuh. Maka dia boleh untuk dizakatin gitu. Nggak apa-apa misalkan kayak gitu. Atau umpama karena dia di bawah tanggungan ya, ingat ya, karena dia di bawah tanggungan. Menurut pendapat yang kedua,
orang yang di bawah orang karyawan itu dia bukan orang yang wajib dinafkahi karena dia jatuhnya kerja, upah dia mah. Jatuhnya upah. Maka kalau ada orang yang kerjanya atas dasar upah, maka saat itu juga apakah wajib dikasih zakat fitrahnya tergantung lagi. Kalau dia orang yang mampu nggak wajib dikasih zakat fitrah. Tapi kalau dia orang yang nggak mampu boleh dikasih zakat fitrah. Sekalipun dia lagi kerja sama bosnya. Nah, gitu kira-kira. Ada lagi? Hah? Ya, makasih banyak. Terima kasih. Ada Pak? Panitia terlambat ngasih zakat fitrah gimana Ustaz? Ayo lu. Ngasih zakat fitrahnya habis Idul Fitri. Cakep itu. Aduh. Gimana tuh Ustaz? Satu panitia masjid dosa semuanya. Satu karena dia udah melalaikan kewajiban. Ngeri Pak, makanya jadi panitia tuh ngeri. Bukan senang. Hah? Boleh. Yang penting udah ke telepon ya. Nggak apa-apa, yang penting dia udah ada konfirmasi. Udah ada konfirmasi di awal hari kah atau deket-deket hari pembagian kah, Bapak nanti dapat zakat fitrah ya, tapi nanti gitu, udah kasih informasi. Sekalipun dia belum terima, udah belum takobut. Tapi kata ulama, sekalipun dia tidak ada tempat, tapi dia udah bilang, iya Pak makasih, udah kata-kata iya, itu namanya kobul. Sekalipun barangnya belum di tangan. Saya juga sering dapat zakat fitrah dari masjid di Jakarta, di Tangerang, 1 karung segala macam. Tapi saya di Bogor. Gimana? Ditelepon sama yang panitia. Saat, ini ada zakat fitrah buat antum. Apaan Pak? Duit sama berbentuk beras. Ya masa iya Anda dikirimin pakai paket 1 karung supaya Anda bisa nerima. Nah, gimana? Udah Anda katakan iya sebagai kobulnya sah. Nah, sekalipun Anda nggak di tempat. Paham nggak Pak? Mau aja. Nggak asal kalau kita nggak calling, mesti di calling dulu Pak. Minimal di calling. Tetangga dia nerima aja. Dia nggak yang dititipin itu. Kecuali Bang udah jadi tahunan ya, udah biasa kayak gitu di sini. Nah, itu udah jadi kebiasaan. Pasti bakal ngasih kok dari panitia Nur Ulum, cuma mungkin sayanya lagi pergi aja. Nah, udah jadi kebiasaan. Oh, dia udah tahu bakal dikasih. Udah pede duluan ya. udah pasti tahu bakal dikasih. Tapi posisinya dia nggak ada di rumah. Itu sah-sah aja. Karena kebiasaan itu yang mengikat jadi hukum. Kebiasaannya orang itu pasti dikasih. Cuma saat itu dia lagi nggak ada. Kata ulama adanya itu muhakamah. Adanya itu kebiasaannya terikat jadi hukum. Gitu. Tenang Mama aja, masih aman. Karena ya namanya juga orang beda-beda keadaan nih. Dia lagi di luar, lagi kerja atau lagi ngapain kan kita nggak tahu. Atau Ustaz kayak tak aneh Mama. Posisinya kan nggak mungkin di Tangerang terus sama di Jakarta, aneh ke Bogor. Tapi orang Tangerang sama Bogor sama Tangerang, Depok kadang-kadang ngasih juga tuh. Ngasih ke Ana nih bilang, aduh. Ana bilang gitu, ya dah, Ana terima ya. Tapi maaf, Ana nggak bisa terima datang ke sono gitu. Ya nggak apa-apa Ustaz, Ana titipin aja di Al-Mustaqim. Nah, gitu, sering gitu tuh. Gimana itu? Boleh, yang penting ada takobun. Gitu kira-kira. Ada? Ya. Nggak apa-apa nih ya, lama dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan di sini adalah paling telat malam takbiran itu zakat sudah diberikan. Paling lama, ya. Paling maksimal. Ya, malam takbiran sudah diberikan. Sesuai aturan kan khotib belum naik mimbar masih bisa nerima zakat. Ya. Nah, kaitannya panitia ini begitu saat lagi sebut sajalah jam 7 lah. Atau setengah 7 lah ya. Setengah 7 malam. Pagi. Ada orang membayar zakat. Sikap panitia gimana? Sementara kan itu barang sudah ya tergantung dia mau nerima apa enggak. Kalau sekarang saya panitia sudah menutup kewajiban kami sebagai amil, tidak terima lagi. Kalau seandainya ada yang mau ngasih, itu di luar tanggung jawab kami, Bapak ngasih sendiri aja. Itu di luar tanggung jawab berarti jatuhnya. Iya, berarti kalau seandainya ada satu orang yang mau nolongin, berarti di luar tanggung jawab. Boleh-boleh aja nolongin, tapi di luar tanggung jawab panitia. Paham gak nih?
Ya, karena kaitannya kalau kita nerima kan kita harus menyalurkan. Makanya kan jadi berat. Kita sudah enggak. Nyusahin namanya itu orang tuh. Itu orang menyusahin, makanya udah dibilangin itu seminggu sampai 2 minggu ditunggu-tunggu. Emang beda-beda sih jujur, orang beda-beda kualitas uangnya. Tapi Ustadz jujur, adanya itu uangnya adanya di awal Syawal katanya. Ya juga sih ya, gimana tuh? Nah, ada tuh pembahasannya di sini. Gimana tuh Ustadz? Boleh ditunda kata ulama sampai imam akhirat turun jika memang satu uangnya itu baru ada setelah khotib turun dari mimbar. Baru ada duitnya dia. Jadi dicek di di rekeningnya nggak ada duit. Tapi suenya di perusahaan ngasihnya itu pas tanggal 21 nanti. Kan beda-beda tanggalnya. Ada perusahaan memang ngasihnya tengah bulan, ada ngasihnya setiap tanggal 21. Pas banget 21 itu Idul Fitri. Ayo gimana? Ayo. Sedangkan tanggal 21 itu, tanggal 20 dia belum punya duit, Pak. Dia baru ngasih. Kata ulama, orang itu pengecualian. Dia boleh memberikannya setelah lewat imam turun dari mimbar. Satu. Yang kedua umpama, orang yang dikasihnya nggak ada. Di kampung ini kaya semua. Bingung ngasihnya. Bingung, sampai data sebulan itu nggak tahu dia. Siapa lagi mau dikasih nih, umpama nih contohnya, dia orangnya belum ngasih, punya duitnya tuh udah akhir-akhir, dan ketika pengen ngasih pun udah susah, nggak bisa. Itu juga sama, dia boleh memberikannya setelah imam naik ke atas mimbar, setelah keluar dari masjid Idul Fitri, untuk memberikan zakat fitrahnya, kalau memang dia saat itu baru ketemu orang yang mau dikasih, karena dia nggak ketemu lagi orangnya. Jadi dua, pertama duitnya baru ada. Yang kedua, yang dikasihnya juga baru ada. Tapi kan jarang itu kayak gitu. Kebanyakannya ya pasti ada. Kalaupun ada, biasanya bandel tuh orang tuh. Biasanya rada gablek gitu orang. Udah dibilangin berkali-kali nggak mau juga. Akhirnya banyak kejadian. Aduh Pak, gimana Pak ya? Saya belum zakat fitrah Pak. Kan gue udah bilangin. 2 minggu. Ya tapi gimana ya Pak? Gimana? Kalau saya terima itu tanggung jawab saya dong. Terus saya dosa lagi. Sedangkan saya mau sholat Idul Fitri. Masa saya repot nyari-nyari dulu. Gimana tuh? Enaknya Pak, di antara yang jadi amil zakat, enaknya ada yang kere, satu. Itu biar nolongin tuh orang. Biar nolongin tuh orang. Paham gak Pak? Iya lah, biar nolongin tuh orang. Saya aja Pak, saya kere. Ya udah nerima, enak kelar dah masalah. Bagusnya gitu, dulu guru bilangin supaya biar nggak berantem. Apakah amil zakat fitrah dapat zakat gitu kan? Lebih baik yang dilantik itu, yang zakat fitrah amilnya tuh orang yang kere-kere. Supaya dia dapat zakat fitrahnya, tapi bukan atas nama panitia zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Jadi nggak fitnah. Bener juga ya. Benar juga, takutnya orang yang mampu memanfaatkan uang zakat. Getol banget kan hari ini orang pengen jadi panitia zakat. Demen banget itu. Ngeri itu. 2 aja, panitia zakat sama panitia kurban, demen banget. Demen banget jadi panitia kurban, nggak tahu demen aja pokoknya. Lumayan kambing, berarti kan ada sesuatu yang diincer itu. Padahal panitia itu kata ulama hukumnya namanya tabaruat, sukarelawan. Sukarelawan itu nggak digaji. Sukarelawan tuh. Dan panitia yang mendapat zakat itu panitia yang dilantik oleh pemerintah. Kalaupun tidak pemerintah cakupan terlalu gede turun, berarti cakupannya daerah. Jadi Pemda, pemerintah daerah setempat mencatat di Masjid Nurul Ulum pengen bikin kepanitiaan zakat, maka Nurul Ulum wajib setor ke Pemda biar sah itu kepanitiaannya. Berarti orang itu panitia di Nurul Ulum tercatat oleh pemerintah dengan orang sekian boleh menerima zakat fitrah. Ini kan enggak gitu mah, bikin-bikin aja, bikin-bikin aja gitu mah. Nah, itu ngeri. Makanya biar enggak fitnah, yang jadi amil zakatnya orang kere. Biar aman, Jadi enggak fitnah. Kok sudah dapat beras Ustadz? Banyak banget lagi. Dia mah Pak panitia juga, dia mah double dead, dia mah panitia juga, miskin juga, fakir iya. Makanya 3 dia mah dapatnya. Gitu kira-kira. Nah itu juga sama, itu boleh. Lebih menyelamatkan
Pernah dibahas dulu di di Basul Masail di pondok. Ini cari aman aja, biar nggak jadi fitnah. Mudah-mudahan sih disimak nggak ada lah kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sih. Tapi kalau pengen dikerjakan kayak gitu boleh-boleh aja. Dicek atau ditanya. Yang penting dia punya skill ya, skill mencatat, skill menghitung, sama skill membagi. Jadi jangan hanya miskin doang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti skillnya itu dilatih dulu di training. Nah udah di training sekian hari, baru dah dia boleh menerima zakat fitrah gitu kira-kira. Hah? Dah cukup dah ya. Mudah-mudahan kajian kita pada terakhir ya. Kesimpulannya Ustadz Maja bikin pengumuman bahwa jam sekian panitia sudah tidak menerima zakat lagi. Oh iya biasanya ada. Biasanya ada. Diumumkan itu. Betul. Biasanya di tempat-tempat masjid Pak ada yang model kayak gitu. Karena itu buat kebijakan dong. Kita mesti ada pondasi yang kuat. Jangan terima-terima aja nanti. Nyusahin kita. Siapa Pak? Ya. Zakat fitrah kalau ngutang dulu bisa nggak Pak? Jadi ngutang contohnya umpamanya tadi kan tanggal 30 saya pasti berdapat uang nih. Gaji saya itu uang 13 itu sedangkan itu sudah hari Idul Fitri. Nah saya karena punya gaji itu tanggal 1 saya ngutang dulu sebelum tanggal hari raya itu. Tapi benar-benar duit nggak ada? Sama saudara benar-benar duit nggak ada. Tapi saya bawa gaji saya keluarnya itu tadi tanggal 30 itu. Kembali lagi Pak, Bapak punya anak apa enggak? Kalau Bapak punya anak mampu, berarti anak Bapak wajib membayarkan zakat fitrah Bapak. Gitu. Yang lihat dulu yang mampu dulu, yang wajib ngasih nafkah dulu ke Bapak. Ternyata alhamdulillah Ustaz, anak saya semuanya pengusaha. Buat pengusaha mah berarti udah keren tuh mah. Anaknya 5-5-nya bos umpama. Berarti minta sama anaknya, nggak usah pakai utang, nggak usah. Kalau dia berutang, berarti maksudnya dia nggak mampu Pak, nggak mampu dia. Termasuknya dia nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti nggak jadi muzaki, jadinya mustahil. Jadi penerima zakat, gitu loh. Kembali lagi ke anaknya dulu tanya, Dok, kamu tuh punya uang nggak? Bapak tuh nggak punya uang hari ini. Tanggal 1 baru punya duit gaji. Buat apa Pak? Buat zakat fitrah. Ya udah aku yang bayarin. Gitu. Aman, nggak ada utang-utangan. Kalaupun pengen Bapak mengatasnamakan utang, Bapak nanti bayar ke anaknya, boleh-boleh aja. Sekalipun tuh nggak wajib. Anak itu badannya, duitnya seutuhnya punya Bapak. Seutuhnya punya Bapak. Gitu. Sekalipun kayak gitu modelnya. Tapi kebijakan masing-masing ya. Kalau bapaknya tahu diri sih ya dikasih duit lagi balikin. Terima kasih. Udah ya. Aus nih nggak ada air. Atau panitia sediain aja. Iya kan kalau orang lupa nggak ada hukumnya. Ini repotnya tahu hukum. Udah cukup dah. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan subuh hari ini menjelang sholat duha ini bermanfaat dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada kurangnya, kalau ada cacatnya dalam penjelasan mohon dimaafkan. Mungkin nanti Bapak-Bapak bisa bertanya lagi kepada guru-guru setempat, guru-guru sekitar sini tentang penjelasan yang lebih detail. Itu saja yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.